apa namanya, pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri ya, ada ini masih yang bulan lalu tahun lalu ya. Tapi prinsipnya begini. Jadi saya berharap Anda membaca sebelum kuliah gitu ya supaya kita bisa diskusi. Nah, diskusinya itu bisa pada waktu kuliah atau jadi Anda bisa langsung bertanya pada waktu saya mengajar atau bertanya melalui chat, silahkan ya. Saya ingin banyak yang bertanya kenapa, karena kalau tidak nanti saya tidak tahu apakah sudah difahami atau belum gitu materinya ya. Bisa nggak tanya lewat WA? Bisa, tanya habis baca misalnya malamnya mau tanya, nanti saya baca kita bahas pada waktu kuliah, silahkan juga ya, tidak jadi masalah. Nah, saya ingin teman-teman itu membuat suatu glossary. Jadi buat catatan kata-kata yang menurut Anda baru atau sesuatu yang perlu diketahui gitu ya, lalu dibuat apa itu glossary-nya. Jadi tahun lalu sih saya minta mereka kemudian ngetik di Word ya, sehingga kita bisa sharing gitu ya. Tapi silahkan Anda mencatat, paling nggak kenapa perlu baca glossary. Kalau kita punya kata-kata, jadi kalau Anda membaca nanti di dalam Aqua, coba cari kata-kata yang mungkin tidak terlalu difahami atau kata-kata penting, tulis dulu lalu cari glossary-nya apa makna dari kata-kata tersebut ya. Menurut saya itu membantu sekali di dalam memahami suatu metode atau suatu pembelajaran ya. Nah, itu yang saya minta, dan kalau bisa kita juga punya catatan diskusi. Jadi Anda mencatat aja apa sih diskusi kita hari ini gitu ya. Nah, kemudian ada catatan kalau Anda membaca buku Aqua, jangan sekedar membaca, buat notes ya. Apa sih yang penting-penting dari yang Anda baca itu gitu. Kalau tahun lalu sih saya minta kumpulkan gitu, dan itu jadi bahan ujian kan sebenarnya, karena semuanya ada di situ. Jadi teman-teman akan lebih mudah dalam menjawab ujian ya. Apakah nanti kita jadikan tambahan nilai atau tidak, silakan disepakati. Apakah aduh repot Bu, nggak usah, ya udah ujian aja nilainya, silakan. Tapi saya melihat bahwa itu membantu ya, catatan itu membantu. Dan kenapa catatan penting bagi pemulia? Ya, karena dalam pemuliaan tanaman itu catatan itu adalah mencatat bukan saja kegiatan tapi silsilah gitu ya. Jadi labeling, catatan itu sangat penting dalam pemuliaan tanaman. Kalau kita tidak belajar mencatat, tidak belajar membuat logbook dalam kegiatan pemuliaan tanaman, bisa missing silsilah atau genotipe yang kita salah mencatat. Karena kalau kita melakukan seleksi dan mendapatkan tanaman yang sangat baik, kalau tidak tahu silsilahnya, ini dulunya dari mana, ya, kemudian labelnya juga tidak jelas, itu tidak ada maknanya. Sebagus apapun tanaman tersebut, tidak bisa kita jadikan varietas. Kenapa? Karena asal-usulnya tidak jelas. Ya kan, dulu dia galur yang mana, didapat dari mana, seleksi yang mana, itu harus selalu dicatat. Jadi makanya saya menyarankan teman-teman mulai sekarang belajar mencatat, belajar membuat logbook untuk kegiatan harian ya. Nanti kalau penelitian juga jangan sampai lupa membuat logbook, karena logbook itu adalah bukti kita melakukan kegiatan ya, catatan kita melakukan kegiatan. Kalau sampai suatu ketika ada yang mendebat atau ada yang ingin mengatakan bahwa itu galur, bukan hasil penelitian kita atau bukan hasil temuan kita, kita punya bukti ya, kita punya bukti, punya logbook, punya catatan, apalagi kalau dilengkapi dengan foto itu akan lebih baik lagi. Jadi sebagai seorang pemulia, Anda ini kan semuanya calon pemulia, bukan calon pemulia, iya calon pemulia ya, katakanlah pemulia itu S2 gitu ya. Maka catatan itu penting sekali ya. Jadi buat saya Anda harus mencatat ya, mencatat itu penting ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa itu tanaman menyerbuk sendiri secara singkat aja ya. Karena Anda sudah belajar di S1, di genetika juga udah belajar ya. Tapi saya ingin paling enggak sedikitlah kita
ulang sedikit ya, kita ulang sedikit. Apa sih tanaman menyerbuk sendiri? Oke, kita share dulu. Apa itu tanaman menyerbuk sendiri? Jadi kalau kita tanya sekarang, apa sih tanaman menyerbuk sendiri? Kenapa dia bisa menyerbuk sendiri? Gitu kan? Ya. Ada nggak yang bisa membantu menjelaskan? Apa ya tanaman menyerbuk sendiri? Kenapa dia disebut menyerbuk sendiri? Apa tanaman menyerbuk sendiri? Wah, Anda termasuk, atau karena lagi puasa, atau kenapa ya? Kok nggak ada suaranya? Asri, Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Maaf Bu, tadi agak terputus ya Bu. Oke. Bisa bantu nggak menjelaskan? Tanaman menyerbuk sendiri itu apa ya? Yang pengetahuan saya, menyerbuk sendiri itu artinya serbuk sarinya berasal dari tanaman itu sendiri Bu. Oke, jadi serbuk sarinya aja atau apanya? Dan juga si putiknya juga dari bunga dalam tanaman yang sama Bu. Oke, jadi sumber polen ya dan sumber putiknya dari tanaman yang sama ya, bisa dari bunga yang sama atau bunga yang berbeda pada tanaman yang sama, bisa nggak dari tanaman yang berbeda? Tanaman berbeda maksudnya Bu, dari individunya atau dari spesies? Individunya berbeda misalnya, bisa nggak? Menurut saya tidak bisa Bu. Tidak bisa. Kalau menurut Ade Mulyana bisa nggak? Kalau ada istilahnya seeding kalau nggak salah ya Bu. Jadi itu apa? Itu dari saudaranya ya Bu, atau dari tanaman awalnya diperbanyak dulu secara vegetatif, kemudian polen dari individu yang berbeda itu menyerbuki bunga yang lainnya, seperti itu Bu. Oke, nggak usah diperbanyak vegetatif juga bisa sebenarnya, tapi syaratnya apa? Syaratnya sudah dalam satu populasi yang homogen ya Bu. Iya, jadi dia harus populasinya homogen, artinya genotipnya sama ya. Ya, kalau genotipnya masih sama, itu masih bisa disebut menyerbuk sendiri ya. Walaupun tanaman menyerbuk sendiri itu punya ciri khusus gitu kan, kenapa dia menyerbuk sendiri ya kan? Ya, Mbak Milatul Hijrah, Mbak Milatul Hijrah ya. Iya Ibu. Apa Cak? Kenapa dia kok menyerbuk sendiri? Kenapa dia tidak menyerbuk silang misalnya? Kenapa? Tanaman kan ada yang menyerbuk silang, ada yang menyerbuk sendiri. Nah, ada tanaman yang khusus aja dia tuh memang menyerbuk sendiri aja gitu. Ada yang menyerbuk sendiri tapi agak suka selingkuh juga, menyerbuk silang sedikit gitu ada. Ya, tapi ada yang menyerbuk silang tuh menyerbuk sendiri itu benar-benar menyerbuk sendiri gitu. Biasanya kenapa ya? Kalau sepemahaman saya Bu, yang benar-benar hanya bisa menyerbuk sendiri itu ya karena kalau tadi saya berpendapat sama dengan Pak Rizky, karena letak bunganya mungkin ya Bu, seperti padi. Letak. Jadi benar-benar hanya menyerbuk sendiri. Ya, kenapa? Kenapa dia hanya menyerbuk sendiri? Ada tanaman yang menyerbuk sendiri tapi juga bisa menyerbuk silang. Tapi ada yang emang menyerbuk sendiri gitu, kayak padi gitu ya. Padi itu nggak bisa, jarang sekali, hampir nggak ada penyerbukan silangnya gitu. Tapi cabai misalnya bisa sampai 30% menyerbuk silang. Sorghum bisa sampai 30% menyerbuk silang. Tapi kalau itu menyerbuk sendiri aja, kayak padi misalnya, dia cenderung menyerbuk sendiri atau kedelai. Menyerbuk sendiri dengan penyerbukan silang mungkin less than 1% ya.
Kenapa? Ada satu ciri yang khas dari tanaman menyerbuk sendiri. Sisilia. Iya, Ibu. Ya, Kalau nggak salah itu ada istilah klistogami untuk tanaman, khusus untuk tanaman yang menyerbuk sendiri. Jadi antara reseptif si betinanya sama si jantannya itu barengan pada saat bunganya masih tertutup gitu. iya. Jadi itu ya. Jadi salah satu tanaman itu kalau dia spesifik hanya menyerbuk sendiri saja itu terjadi. Kenapa? Karena alat kelamin jantan dan kelamin betinanya masak bersama-sama pada saat masih tertutup ya, jadi terjadi bunganya menutup. Jadi pada saat itu penyerbukan hanya bisa terjadi antar putik dan serbuk sari dari bunga yang sama ya, karena kan masih tertutup kayak padi misalnya, kedelai gitu. Tapi kalau pada sorghum kadang-kadang betinanya masih reseptif pada umur yang cukup lama gitu setelah dia membuka ya. Jadi masih bisa kadang-kadang terserbuki dari yang lain gitu ya. Tapi prinsipnya tanaman menyerbuk sendiri itu adalah apa? Dia bunganya sempurna tentu ya. Kenapa? Berbeda dengan tanaman yang menyerbuk silang. Kalau menyerbuk silang dia bunga jantan dan bunga betinanya biasanya terpisah ya. Kalaupun dalam satu tempat yang ada satu bunga yang sama, maka dia biasanya ada yang disebut self incompatibility ya, mungkin kemarin sudah dibahas ya pada reproduksi. Kemudian dia menyerbuknya terjadi waktu masih bunganya menutup terutama ya, makanya dia menyerbuk sendiri atau disebut sebagai kleistogami. Nah, prinsipnya adalah karena dia dari jantan dan betina mempunyai genotip yang sama, maka dia akan membentuk galur-galur homozigot. Karena apa? Karena alelanya sama ya kan, alela dari dari kelamin jantan dan kelamin betina itu sama genotipnya ya. Kemudian sehingga akan membentuk galur-galur homozigot. Jadi di alam sendiri dia akan membentuk homozigot ya. Biasanya tidak ada yang berbentuk heterozigot. Kalaupun terjadi misalnya secara tidak sengaja terbentuk heterozigot, maka heterozigot itu akan bersegregasi karena dia akan selfing kan, dia akan menyerbuk sendiri. Mungkin dia sekali terjadi penyerbukan silang misalnya pada sorghum atau pada cabai misalnya ya, karena serangga atau karena angin, kemudian terjadi secara tidak sengaja terbentuk heterozigot, maka dia pada generasi berikutnya akan mengalami selfing dan membentuk homozigot. Jadi akhirnya tetap di populasinya itu homozigot. Ya. Tanaman menyerbuk sendiri secara alami ditemukan dalam kondisi homozigot. Ya. Nah, apakah semuanya homogen homozigot gitu ya? Kalau tanaman menyerbuk sendiri atau disebut galur murni, ya kan? Homogen homozigot itu artinya satu populasi itu semuanya sama genotipnya dan semuanya homozigot. Gitu ya, itu adalah galur murni. Misalnya apa? Misalnya apa? Bayu. Ini saya sambil kenalan ya, makanya saya panggil namanya satu-satu. Bayu. Ya. Misalnya apa ya? Genotipe padi atau tanaman yang sudah seragam Bu di F8 atau F9. Ya, misalnya galur murni, contohnya apa? Padi Bu misalnya. Padi belum tentu homogen homozigot loh. Belum tentu padi itu galur murni. Jadi, ada padi yang heterogen homozigot. Padi hibrida Bu. Kalau hibrida homogen heterozigot. Heterozigot. Ya kan? Itu kan karena dibuat ya. Kalau padi hibrida itu kan buatan, ya artinya tidak di alam. Galur murni berarti kedelai Bu. Kedelai bisa. Kedelai yang bagaimana? Kedelai juga bisa heterogen homozigot loh. Apa itu namanya? Lupa sebutannya Bu. Tapi kedelai bisa
kedelai Yang bisa. sudah yang Nah. sudah homogen, seperti maksud saya, asum saya kalau yang galur murni itu sudah beragam di F sekian, misalnya kalau misalnya padi sama kedelai begitu Ibu saya. Iya, tapi kalau di alam kan, kalau di alam ya, kalau kita ke lapangan gitu, jalan-jalan gitu, kita kan melihat, oh ini padi homogen homozigot, oh ini padi homogen tapi dia homozigot tapi kayaknya heterogen deh, gitu. Ya, nah jadi kalau yang homogen homozigot itu padi yang seperti apa? Padi yang sudah menjadi varietas? Ya, varietas. Ya, varietas yang galur murni. Galur murni. Contohnya misalnya IPB 3S, 64, misalnya ya. Berarti dia varietas galur murni itu akan merupakan homogen homozigot. Pokoknya jadi padi yang galur murni. Tapi ada padi yang nggak galur murni, yang heterogen homozigot. Nah, itu seperti apa ya? Contohnya, Gunawan. Iya, Bu. Ya, coba Gunawan. Menurut Mas Gunawan, padi, tadi kan kita mengatakan padi kalau yang biasa varietas dilepas itu adalah galur murni, homogen homozigot. Tapi ada loh padi yang heterogen homozigot. Yang gimana? Mungkin yang Landgrass, Bu. Iya ya, yang masih landras, yang varietas lokal. Kenapa? Karena individu-individunya mungkin homozigot. Semuanya homozigot. Tetapi antar individu itu bisa ada genotipe yang berbeda. Mungkin kalau kita lihat lebih teliti, mungkin tampilnya sama. Tingginya mungkin mirip-mirip, panennya bareng, tapi kalau kita lihat lebih dekat, ada yang berbulu misalnya ya, ada yang batangnya ungu, ada yang jadi masih beragam sebenarnya kalau varietas lokal itu karena dia belum menjadi varietas galur murni ya. Jadi populasi di alam kalau nggak homogen homozigot, heterogen homozigot ya. Jadi kalau homogen homozigot itu ini individu-individu ini homozigot dan semuanya sama ya. Tapi populasi itu bisa heterogen homozigot. Jadi ini sorghum ini homozigot, ini udah homozigot. Tapi karena kalau kita lihat ternyata lainnya ada yang berwarna sudah masak duluan, ya artinya umur panennya bisa berbeda sedikit, misalnya atau batangnya berwarna berbeda, ya, atau bahkan bijinya berbeda warnanya gitu ya. Jadi di dalamnya itu sebenarnya masih ada keragaman, ya itu adalah populasi beragam disebut populasi heterogen. Ya kenapa kita perlu membedakan? Walaupun ini sama-sama homozigot, sama-sama tanaman menyerbuk sendiri, tapi yang ini adalah populasi campuran, ya populasi campuran, populasi yang masih heterogen. Kalau ini sudah homozigot, sudah homogen, ya. Nah, kenapa kita perlu membedakan itu? Karena kalau kita akan melakukan seleksi, tentu seleksi hanya bisa dilaksanakan pada tanaman, pada populasi yang seperti ini, yang heterogen. Tidak bisa dilakukan pada populasi yang homogen. Ya, varietas tanaman menyerbuk sini ada galur murni ya tadi kayak IPB 3S, padi-padi baru seperti Inpara, Inpari, Inpago gitu ya. Kemudian padi yang lama seperti IR64 misalnya ya. Kalau landras, nah landras ini biasanya varietas yang masih varietas lokal ya. Heterogen homozigot. Nah, varietas heterogen homozigot ini biasanya punya bentuk secara agronomi tampaknya sama, tapi kalau kita lihat secara detail morfologinya masih berbeda atau mungkin ketahanan penyakitnya masih beragam, ya. Nah, ini landras ya. Selain landras, yang heterogen homozigot adalah multiline. Nah, varietas multiline ini mirip dengan landras, di mana secara agronomi mirip ya dan biasanya punya satu perbedaan, misalnya ketahanan terhadap strain penyakit yang berbeda ya. Multiline ini adalah hasil pemuliaan oleh pemulia ya dari sekelompok recombinant inbred lines misalnya atau near isogenic line yang dibentuk dari silang balik ya. Jadi ini multiline ini adalah gabungan beberapa galur
yang secara genetik mirip satu sama lain, kecuali satu gen saja yang berbeda, misalnya ketahanan penyakitnya. Kalau lanras ini adalah hasil pemulihan petani biasanya, ya, jadi lebih beragam. Oke, nah ini adalah dasar genetik tanaman menyerbuk sendiri. Ini tolong dibaca kembali ya. Ini ada di pelajaran genetika tentu saja ya, bahwa tanaman menyerbuk sendiri itu kalau kita melakukan persilangan, maka dia akan membentuk suatu populasi yang 100% heterozigot. Tapi kalau kemudian kita biarkan secara berturut-turut, maka dia akan mengalami selfing, ya kan, dan akan menuju kepada homozigositas, ya. Maka dia akan membentuk galur-galur yang homozigot, ya. Berapa lajunya? Biasanya sekitar berkurang 50% yang heterozigotnya, dan yang homozigot bertambah 50% setiap kali kita melakukan selfing atau membiarkan tanaman itu menyerbuk sendiri, ya. Laju homozigositas itu tidak sama, ya kan, tergantung dari jumlahnya. Kalau ini satu lokus, maka dia akan seperti ini bentuknya, ya. Jadi 100% heterozigot, kemudian 50% heterozigot pada F2 ini ya, sekali selfing. Kemudian yang homozigotnya akan 50%. Kemudian pada saat 2 kali selfing atau pada generasi F3, maka yang heterozigotnya tinggal 25%, sedangkan yang homozigotnya menjadi 75%, dan seterusnya. Tapi kalau dia lokusnya banyak, ya kan, lokusnya banyak, maka jumlahnya itu tidak laju mengalami selfing itu tidak sama, ya. Laju mengalami selfing itu mengalami homozigositas itu akan berbeda tergantung dari jumlah, ya, jumlah lokusnya, ya. Semakin banyak lokusnya, semakin cepat atau semakin lambat mencapai homozigositas? Lambat. Semakin Lambat, Bu. Semakin lambat, ya. Jadi kalau kita berharap bahwa kita menyilangkan satu misalnya 2 varietas padi, kemudian kalau menurut teori kan pada F5 itu sudah 92% ya homozigot. Itu kan kalau satu. Tapi kalau banyak maka tidak demikian jumlahnya, ya. Jadi persentase homozigositas itu ditentukan oleh berapa kali selfing, ya, dan juga ditentukan oleh berapa lokusnya, ya. Semakin banyak, ya, maka lokusnya semakin banyak, semakin lambat mencapai homozigositasnya. Ya, nanti silakan dibaca kembali. Ini ada di genetika, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau hanya satu pasang alel saja, misalnya ini ya, satu pasang alel, maka dengan 4 kali selfing sudah tercapai 87% homozigot. Tapi kalau dia 3 alel aja, itu udah turunnya cukup banyak, ya, udah turun sekitar 20%. Nah, kalau misalnya kita punya 30, 80, 90, 100 alel, tentu akan jadi lebih lambat lagi, ya. Nah, ini adalah kira-kira laju mencapai persentase homozigositasnya. Ya, ini adalah rumus untuk menghitungnya. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak alel, semakin lambat tercapai homozigositas, ya. Dan ini adalah sama, ini perbandingan homozigositas, ya, pada populasi F2 dan F5, ya. Silakan nanti dibaca kembali. Kita mungkin tidak akan terlalu detail ini karena sudah mengulang. Nah, kemudian juga ada lagi faktor yang akan mempengaruhi berapa lambat. Itu adalah keterpautan. Jadi kalau banyak gen-gen yang terpaut, maka akan semakin lambat mencapai homozigositasnya, ya. Jadi kalau Anda mengamati, kok ternyata populasi, misalnya Anda melakukan dua persilangan, populasi A kali B, C kali D misalnya. Ada 2 populasi persilangan.
Kenapa yang satu udah cepat seragam, yang satu masih aja, udah F5 masih acak-acakan bentuknya gitu ya. Bentuknya tingginya masih tidak seragam, masih banyak bentuk yang berbeda gitu. Kenapa? Mungkin Anda perlu mengambil kesimpulan bahwa mungkin banyak gen-gen yang berbeda dari dua tetuanya itu, dan juga banyak gen-gen yang mungkin terpaut ya. Jadi akan menyebabkan lebih banyak tipe-tipe parental dan lebih sedikit tipe-tipe rekombinan. Ini masih ingat ya waktu pelajaran keterpautan genetika. Jadi keterpautan antar gen akan berpengaruh terhadap populasi yang kita miliki. Ya, ini adalah untuk karakter. Kalau banyak gen, ya, kalau kita banyak gen, maka penurun nilai tengah dari populasi itu akan berubah sesuai. Ini misalnya F2, misalnya M ini apa? M itu adalah nilai tengah dua tetua. Jadi nilai tengah tetua A tambah tetua B dibagi 2 gitu ya. Mid parent lah. Katakanlah ya, mid parent-nya, maka perubahan dari F2 itu adalah setengah dari nilai heterosisnya, heterozigotnya, ya. Tapi kalau ada epistasis, maka akan berbeda lagi di F2-nya, nilai tengahnya. Tidak sama, tidak seperti kalau aditif, ya. Jadi kalau karakter tadi kan tadi monogenik ya. Kalau ini adalah karakter poligenik misalnya, maka seberapa berubahnya populasi itu dari satu generasi ke generasi lainnya ditentukan oleh apakah dia karakter itu dikendalikan oleh aksi gen aditif atau ada interaksi seperti epistasis. Sehingga kalau ada epistasis maka nilai tengah dari F2 misalnya dari F3 dan seterusnya itu tidak sesederhana kalau dia dikendalikan oleh gen-gen aditif, ya. Nah, ini kalau epistasis biasanya akan terlihat lebih bentuk dari populasi itu sebarannya tidak normal. Kenapa ya? Karena ada pengaruh tadi, ya, ada pengaruh epistasis yang menyebabkan bentuk nilai tengah dari populasi itu tidak sesederhana kalau aditif dominan. Ya, jadi ada faktor-faktor yang menyebabkannya menjadi kalau kita buat sebaran maka dia akan skewed ke kanan atau skewed ke kiri, gitu ya. Nah, ini masih ada, silahkan nanti dibaca lagi ya. Kita nanti saya share, tapi itu kan sudah pernah ada di genetika. Ya, jadi prinsipnya apa? Tanaman menyeruput sendiri akan membentuk galur-galur homozigot at the end. Ya, pada akhirnya dia akan membentuk galur-galur homozigot. Kenapa dia membentuk galur homozigot? Karena akan terjadi segregasi di mana jumlah atau proporsi gen-gen yang heterozigot akan selalu berkurang 50% setiap kali dia mengalami selfing, ya, sehingga pada akhirnya akan tercapai homozigositas. Pertanyaannya, apakah semua gen menjadi homozigot? Apakah semua gen menjadi homozigot sehingga tidak ada lagi gen yang heterozigot? 100% homozigot. Iya, tujuannya begitu. Akan tercapai nggak? Ya, harus tercapai. Nah, coba dihitung. Coba dihitung. Benar nggak? Mana tadi? Ini ya. Mana sih? Nah, ini kan, coba kita hitung ini. Ini bisa sampai 0 nggak yang heterozigotnya? Mana ya, kok nggak muncul sih? Oh, tidak bisa. Hah? Dari limit ya, Bu ya? Tidak bisa. Bisa nggak sampai 0? Tidak bisa, Bu. Limit ya, Bu ya? Tidak bisa. Ini kan bagi 2 lagi. Ada S6, ya kan? Tidak Tinggal bisa.
tinggal 1,7, terus bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi. Bisa 0 nggak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Ya, jadi alam memang membuatnya demikian. Jadi akan selalu ada proporsi sangat kecil dalam bentuk tetap heterozigot. Ya, kenapa? Karena mekanisme itu membantu tanaman kalau terjadi suatu guncangan atau kondisi di mana terjadi perubahan lingkungan yang sangat drastis, ya. Karena heterozigositas itu dia akan menyebabkan masih muncul individu-individu yang berbeda. Ya, coba kalau semua individu itu sudah A besar semua, 100% misalnya, tiba-tiba ternyata A besar itu rentan terhadap penyakit tertentu, punah kan, gitu. Nah, tapi kalau masih ada sedikit sekian persen dari individu itu yang masih heterozigot, mungkin dia akan selamat. Jadi itu alam memang membuatnya demikian, ya. Jadi tidak 100%, ya. But anyway, itu hampir 100%. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tahap berikutnya, yaitu tentang seleksi. Kita akan membahas tentang seleksi, ya. Coba kita lihat dulu. Ini kebanyakan PowerPoint. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke topik berikutnya? Bu, punten izin bertanya. Mangga. Tadi kan disebutkan bahwa tidak mungkin bisa mencapai 100% homozigot. Kalau begitu dalam pemulihan tanaman itu yang dimaksud homozigot itu berapa persen ya, Bu, keseragamannya? Terima kasih, Bu. Kalau kita sebut galur itu sudah galur murni, gitu ya. Ya, kalau kita berani menyebut galur itu galur murni, kira-kira berapa persen sih homozigositasnya, gitu ya. Biasanya di atas 98, 90. Kira-kira 98% itu kalau sekitar F7. Jadi 8 kali selfing. Ya, sekitar situ. Ya, biasanya kita bisa menyebutnya sebagai galur murni karena segregasinya akan sangat kecil sekali setelah itu. Ya, memang masih ada segregasi tapi kecil. Dan yang penting apa? Yang penting adalah karakter utama yang kita mau itu sudah seragam. Sudah 99% lah seragam. Mungkin ada karakter yang lain, kan tadi saya katakan kalau karakternya banyak, gennya banyak, kan tidak barengan tuh homozigositasnya. Ya kan? Tapi pemulia akan memperhatikan karakter-karakter penting saja. Mungkin masih ada sih, misalnya padi, misalnya batangnya masih ada yang rada berwarna ungu misalnya. Ya, tapi karena dicampur dengan banyak sekali yang berwarna hijau maka nggak kelihatan misalnya. Tapi dia bukan karakter penting, misalnya ya. Adanya misalnya antosianin pada batang pada saat berkecambah misalnya. Itu karakter itu belum 100% atau belum 99%. Kan karena bukan karakter penting, maka tidak terlalu diperhatikan. Ya, gitu misalnya. Tapi kalau karakter itu penting dan menjadi penciri, misalnya pada sorghum, misalnya, ternyata salah satu kalau kita mendaftar itu syaratnya adalah warna antosianin pada kecambah. Itu salah satu karakter yang harus dilakukan. Berarti karakter itu berarti dia harus sudah seragam, ya. Tidak mungkin 100% seragam, karena dia banyak gen dan pasti ada yang sudah seragam, ada yang belum. Tetapi kira-kira F7 itu sudah dianggap sebagai galur murni. Artinya 8 kali selfing. Itu sudah 90, hampir 97-98% homozigositasnya. Kalau dia satu gen ya. Berarti kan kalau banyak masih ada yang belum. Oke? Oh, baik, terima kasih banyak, Bu. Oke. Ada yang lain? Bu, izin bertanya. Kalau tadi kan Ibu bilang satu gen, kalau misalkan tanamannya itu triploid, hexaploid, apakah untuk membentuk homozigot itu juga semakin panjang, Ibu? Tergantung dari tipe tipe segregasinya. Jadi kalau gandum itu tanaman hexaploid, ya kan? Tanaman hexaploid. Tetapi dia mempunyai tipe segregasi diploid. Ya, jadi gandum itu walaupun hexaploid, tapi dia tipe segregasinya diploid.
kayak tanaman diploid gitu. Sehingga dia akan lebih mudah, prosesnya sama dengan kalau kita bicara padi. Cuma dia ada genom yang berbeda, ada genom A, ada genom B, ada genom D. Gitu. Ya, tetapi dia segregasinya sama. Kalau kentang beda. Ya, kalau kentang kan segregasinya tidak diploid, ya, tidak diploid. Jadi bisa terjadi segregasi yang berbeda. Misalnya, makanya kentang itu jarang yang membentuk bunga, misalnya. Kenapa? Karena kan tidak segregasinya tidak rata, tidak bisa tiba-tiba kan dia tetraploid ya, bisa 31 gitu kromosomnya itu. Ya, jadi tidak sama, makanya dia akan berbeda. Tentu tidak mengikuti pola yang tadi. Ya, tapi kalau gandum hexaploid, tapi dia adalah tanaman yang segregasinya diploid, mirip tanaman diploid. Ya, jadi dia akan sama. Makanya kalau kita belajar pewarisan sifat dan sebagainya untuk tanaman gandum, maka dia sama aja dengan kalau kita mengerjakan tanaman padi. Ya, karena secara genetik mirip walaupun genomnya ada yang berbeda di dalamnya. Tapi kalau kentang itu berbeda sama sekali karena dia tidak segregasinya tidak diploid. Jadi bisa tiba-tiba kromosomnya 41 gitu misalnya itu. Ya. Oke. Boleh Jadi menyambung lagi, Bu? Kenapa? Boleh menambah lagi pertanyaannya? Boleh. Masih terkait. Iya. Kalau misalkan dari ciri fenotipik yang bisa diamati itu ada ciri-cirinya tidak, Bu ya? Maksudnya dia tuh tidak misalkan hexaploid atau tetraploid tapi tipe segregasinya diploid atau bukan begitu, apakah Nggak bisa. Enggak, itu karena studi kromosom. Ya, jadi itu karena studi kromosom maka difahami bahwa dia segregasinya diploid atau segregasinya tidak diploid. Tapi secara fenotip tidak bisa dibedakan. Ya, tapi secara mudah ya, kalau aloploid ya, alopoliploid cenderung punya segregasi diploid biasanya. Tapi kalau autopoliploid biasanya tidak mempunyai segregasi diploid. Itu secara umum. Penting ya, sitokin. Ya, jadi kalau dia alopoliploid artinya genomnya itu A, B, C, AA, BB, DD misalnya gitu kayak gandum. Kalau kentang kan AA, 4. A 4. Nah, itu biasanya segregasinya berbeda. Ya, maka dia segregasinya akan tidak diploid. Gitu ya. Jadi biasanya itu secara umum aja ya, tapi dari fenotip tidak kelihatan. Secara itu tadi kalau jadi dia genomnya berbeda. Kalau aloploid biasanya dia ada gen yang mengatur agar segregasinya diploid. Ya, kalau pada gandum itu ada pada kromosom 5D apa kalau nggak salah. Jadi di genom D itu ada satu gen yang akan mengatur agar segregasinya itu diploid rata gitu. Ya, segregasinya itu rata, nggak kayak pada kentang. Itu secara umum aja ya. Tapi tentu ada perbedaan-perbedaan. Tapi secara umum aloploid cenderung punya diploid segregation. Kalau itu tidak tetraploid, secara umum aja. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Saya akan share bagian tentang seleksi. Nah, kita akan membahas tentang seleksi. Ya, kenapa kita bahas seleksi pada tanaman? Seleksi itu satu kegiatan yang paling penting dalam pemulihan tanaman adalah seleksi. Ya, jadi bukan hibridisasi. Ya, hibridisasi itu kan hanya membuat keragaman, ya kan? Membuat keragaman sama dengan mutasi atau kita melakukan rekombinan DNA atau kita melakukan secara in vitro ya. Itu hanya membuat keragaman. Jadi hibridisasi dan kegiatan yang membuat keragaman itu adalah tahapan awal saja. Kadang-kadang kita tidak perlu membuat keragaman. Kadang-kadang keragaman itu ada di alam. Misalnya kalau kita mempunyai varietas lokal atau lanras, itu kan sudah beragam, ya tidak perlu diapa-apakan, tinggal seleksi saja, ya. Nah, jadi seleksi adalah kegiatan yang penting. Kenapa? Karena dengan seleksi kita bisa memperbaiki atau mendapatkan individu-individu yang lebih baik dari populasi asalnya. Ya, itulah makanya kita melakukan seleksi. Anda ini termasuk hasil seleksi kan gitu.
Jadi individu-individu yang lebih baik daripada yang tidak terpilih kan gitu ya. Jadi individu-individu hasil seleksi itu adalah individu-individu yang lebih baik dari populasi dasarnya. Itu prinsipnya. Perbedaannya dalam pemulihan tanaman, setelah diseleksi dia dilanjutkan pada generasi berikutnya dan generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Ya. Dan kita akan melakukan kadang-kadang seleksi berulang-ulang untuk memperbaiki sifat yang kita inginkan. Ya. Misalnya kita seleksi lalu hasilnya masih belum baik pada generasi F2. Pada generasi F3 kita lakukan lagi seleksi, pada generasi F4 kita lakukan lagi seleksi. Dan seterusnya untuk memperbaiki karakter yang kita inginkan. Ya, kenapa bisa demikian? Karena pada populasi bersegregasi terutama masih terjadi segregasi. Ya, sehingga fiksasi gen itu baru terjadi seperti saya katakan tadi pada F6 atau F7 di mana tidak ada lagi segregasi. Ya. Nah, jadi seleksi adalah suatu prosedur untuk memilih sejumlah individu ya dari suatu populasi yang beragam kemudian dibiarkan membentuk generasi baru. Jadi ditanam untuk membentuk generasi baru. Ya, itu perbedaan antara seleksi pada pemulihan tanaman dengan seleksi pada kegiatan yang lain, ya. Nah, seleksi adalah populasinya syaratnya beragam, ya. Kemudian kita pilih individu yang kita mau, lalu benihnya kita tanam pada generasi yang berikutnya. Apa kesimpulan dari kegiatan ini adalah kalau kita lihat hasil seleksi itu selalu lebih seragam daripada populasi sebelumnya. Lebih seragam, belum tentu seragam. Tapi harusnya lebih seragam dari pada populasi sebelumnya. Jadi seleksi itu tidak menciptakan keragaman baru, justru mengurangi keragaman sehingga populasi hasil seleksi menjadi lebih seragam. Ya. Jadi tidak menciptakan keragaman baru, tapi bertindak atas keragaman yang ada. Ya. Keragamannya sudah ada dulu. Apakah dia landras yang populasinya memang beragam, atau dibuat dengan mutasi, atau dengan hibridisasi, ya, atau dengan soma klonal misalnya, tetap saja harus dilakukan seleksi dan hasil seleksinya akan lebih seragam, ya, sehingga tidak menciptakan keragaman baru, ya. Nah, seleksi merupakan salah satu penyebab dari perubahan frekuensi alela dalam populasi. Ya, jadi kalau kita ingat genetika populasi kemarin waktu kita belajar di genetika, ada 3 yang menyebabkan frekuensi alela berubah. Yang satu seleksi, yang lain, yang lain apa? Abdurrahman. Mas Abdurrahman. Dalam genetika populasi kan kita pernah belajar ya. Ada tiga hal yang bisa menyebabkan perubahan dari frekuensi suatu alela dalam populasi. Ya. Yang pertama, seleksi. Yang kedua, kedengeran suaranya. Aliran gen tuh. Lupa lagi, bentar. Waduh, lah belum 100 semester loh, baru kemarin. Ayo dibaca lagi. Ada yang masih ingat nggak? Migrasi. Terus satu lagi? Mutasi. Iya kan? Nah, seleksi ini adalah yang paling kuat pengaruhnya terhadap perubahan frekuensi dibandingkan migrasi. Migrasi itu kecil sekali pengaruhnya. Pada tanaman loh ya, pada hewan tentu beda. Hewan karena hewan bisa pindah-pindah. Ya, kalau tanaman kan enggak. Mungkin yang pindah hanya polennya aja. Ya. Jadi migrasi itu kecil pengaruhnya. Mutasi juga kecil frekuensinya di alam kecuali Anda melakukan mutasi secara sengaja. Ya, mutasi buatan. Tapi seleksi itu adalah kekuatan terbesar yang bisa merubah frekuensi alel. Ya. Dan efektivitas seleksi itu tergantung dari seberapa besar ragam suatu populasi. Nanti kita belajar. Kita lihat. Kemudian juga dia akan efektif kalau karakter itu diwariskan. Jadi kalau karakter itu tidak diwariskan, misalnya karena pengaruh lingkungan, maka kita udah seleksi, kita tanam pada generasi berikutnya tidak akan muncul tentu saja. Ya, makanya seleksi sangat ditentukan oleh
keragaman dan apakah karakter tersebut diwariskan atau tidak. Nah, nanti kita akan belajar mengkuantifikasi dari pernyataan tersebut ya. Seleksi itu dibagi atas ya, dalam pemulihan tanaman seleksi itu tergantung dari karakternya. Bisa karakter kualitatif atau karakter kuantitatif. Ya. Kenapa dibedakan antara seleksi karakter kualitatif dengan seleksi karakter kuantitatif? Coba. Kenapa dibedakan? Ini saya agak susah nih ngelihatnya. Oke. Saya lagi berusaha menghafal nama-nama. Mira Cynthia. Tampak wajah dong. Jadi saya kan belum pernah ketemu nih. Ya, kita kan belum pernah ketemu ya. Oke. Mbak Mira. Kenapa kita kalau kita sebagai pemulia membedakan antara seleksi untuk karakter kualitatif dengan seleksi untuk karakter kuantitatif? Mungkin menurut saya karena kan kalau karakter kualitatif itu pengaruh genetiknya besar, sedangkan pengaruh lingkungannya itu sedikit begitu, Bu. Jadi berpengaruh juga untuk seleksinya nanti ke depannya begitu. Sedangkan untuk kuantitatif itu kan pengaruh genetiknya sedikit, sedangkan pengaruh lingkungannya besar begitu, Bu. Ya, itu salah satu cara, itu salah satu yang penting ya. Jadi kalau karakter kualitatif itu kalau kita seleksi pada generasi berikutnya karena pengaruh lingkungannya kecil, maka bisa dipastikanlah dia akan muncul pada generasi berikutnya, ya kan? Sedangkan kalau karakter kuantitatif belum tentu muncul karena masih ada pengaruh lingkungan yang besar. Jangan-jangan tanaman yang kita seleksi bobot malainya 60 gram, pas kita tanam ternyata bobot malainya cuma 45 misalnya. Karena kemarin kebetulan kondisi lingkungannya optimum gitu ya. Tapi sebenarnya tidak begitu kita tanam lebih rendah hasilnya. Atau misalnya saya mau seleksi tanaman sorghum yang tinggi, yang rendah, yang 150 cm, saya nggak mau yang tinggi. Terus saya udah seleksi, ternyata waktu saya tanam musim berikutnya tingginya jadi 170 gitu. Kenapa? Karena ada pengaruh lingkungan, mungkin kemarin kurang pupuk atau kurang air, makanya dia pendek. Ya, kalau karakter kualitatif tidak demikian. Ya, kemudian yang paling mudah adalah karakter kualitatif itu gampang dilihat. Karakter kuantitatif itu lebih sulit ya, karena dia harus diukur. Ya kan? Kalau karakter kualitatif kan deskriptif sifatnya, ya, dan dia bisa dilihat. Nah, untuk karakter kualitatif sendiri bisa dibedakan antara kualitatif itu dikendalikan oleh gen resesif atau gen dominan. Ya, kenapa harus dibedakan? Karena kalau gen resesif itu gampang seleksinya. Ya, karakter yang dikendalikan oleh gen resesif itu hanya muncul kalau dia homozigot. Ya kan? Kalau dia heterozigot, maka dia tidak akan kelihatan. Ya, misalnya saya mau bunga putih. Bunga putih itu resesif. Kalau dia A besar A kecil, maka dia tidak akan kelihatan walaupun dia membawa alela warna putih, tetapi dia tidak akan muncul dalam fenotipnya. Jadi kalau kita dapat warna bunga putih, bisa dipastikan dia sudah resesif homozigot, ya, homozigot resesif, yaitu A kecil misalnya. Ya, jadi seleksinya itu lebih mudah, ya. Walaupun memang agak sulit, kenapa? Karena biasanya frekuensinya lebih sedikit di alam, ya. Jadi untuk resesif homozigot itu biasanya frekuensi di alam lebih sedikit dibandingkan dengan yang dominan atau yang heterozigot. Kalau dia walaupun secara genetik harusnya 25% misalnya di F2, tapi biasanya tampilnya tidak demikian. Seleksi terhadap karakter resesif akan memperoleh individu yang sudah homozigot resesif. Jadi pada generasi berikutnya pasti keturunannya semuanya akan sama. Ya, karena dia homozigot resesif bukan heterozigot. Misalnya gini, kalau kita punya tanaman, ya, misalnya resisten itu dikendalikan oleh
gen resesif R kecil, ya. Maka kalau kita punya suatu populasi bersegregasi, misalnya F2 nih ya, dan kita punya yang resesif, yang tidak ini ya, yang resisten, ini yang ini. Resisten ini yang ini ya, kan? Sedangkan yang kuning-kuning ini semuanya yang kena penyakit, yang tidak resisten. Ya, maka kalau kita ke lapangan, kita gampang kalau dia dikendalikan oleh gen resesif, kita tahu langsung. Oh ini tahan, ini tahan, ini tahan, ini tahan. Kita pilih tahan yang tahan tadi, ya. Kita pilih yang tahan ini kita tandain. Maka musim berikutnya, maka kita akan mendapatkan individu yang semuanya homozigot resesif. Ya, semuanya akan homozigot resesif. Ya, ini kita ambil. Kita tidak tahu dia resesif atau tidak, tapi karena dia memang dikendalikan, dia homozigot atau tidak. Tapi karena dia resesif, maka dia hanya muncul kalau dia homozigot. Maka kita akan mendapatkan tanaman yang kita pilih tadi semuanya homozigot resesif, dan kalau kita tanam pada generasi berikutnya, semuanya akan homozigot 100% itu pada generasi berikutnya sudah resisten. Tidak ada segregasi lagi. Itu salah satu kemudahan dari seleksi pada tanaman yang seleksi pada karakter yang resesif. Nah, sedangkan kalau dia kalau dia resesif, maka sekali kita seleksi, maka seluruh genotipe yang heterozigot, yang dominan itu akan hilang. Sehingga frekuensi dari gen R besar itu boleh dibilang tidak ada lagi. Karena kan kita hanya mengambil ini, kita hanya mengambil yang homozigot resesif. Maka ketika kita lanjutkan pada generasi berikutnya, semuanya akan resesif dan yang R besar ini akan hilang. Sehingga tidak saja genotipenya, tapi juga alelnya akan hilang. Ya, jadi dengan sekali seleksi maka sudah dapat frekuensi hampir 100% menjadi homozigot. Kalau gen dominan gimana? Kalau gen dominan agak sulit. Kenapa? Karena fenotip yang heterozigot akan mirip dengan yang homozigot dominan, ya kan? Sehingga kalau kita melakukan seleksi untuk satu karakter, kita tidak saja mendapatkan yang homozigot, tapi juga yang heterozigot. Nah, oleh sebab itu, pada seleksi untuk karakter yang dikendalikan oleh gen dominan, diperlukan apa yang disebut sebagai uji progeni atau uji keturunan untuk melihat apakah yang kita seleksi itu sudah homozigot dominan atau masih heterozigot. Ya, jadi kita perlu uji progeni. Misalnya ini karakter yang dikendalikan, resistensi itu dikendalikan oleh gen dominan. Maka yang resisten itu bisa heterozigot atau homozigot. Yang peka itu pasti homozigot resesif. Ya, jadi kalau kita punya populasi seperti ini, maka kalau kita lihat di lapangan dan kita mengambil tanaman-tanaman yang resisten, ini ya yang tidak kena penyakit, yang hijau-hijau ini kita ambil, kita tidak tahu apakah dia homozigot atau heterozigot. Ya, sehingga kalau kita tanam ini tanaman yang kita benihnya ini kita tanam, maka kita akan dapatkan segregasi. Ya, kalau kita tanam tadi ya tanaman yang benihnya kita seleksi tadi, kita tanam. Nah, bisa dia seluruhnya resisten atau masih dapat yang peka. Nah, ini yang disebut uji progeni. Dengan begini, maka apa yang kita lakukan adalah ini akan dibuang. Kenapa? Karena ini membawa gen resesif. Tapi yang homozigot, yang keturunannya 100% resisten, maka ini adalah individu yang kita ambil. Jadi benihnya kita simpan.
yang ini dibuang. Itu seleksi untuk karakter kualitatif yang dikendalikan oleh gen dominan. Artinya selalu harus ada uji progeny untuk membuktikan bahwa dia homozigot, bukan heterozigot. Nah, ya, jadi yang kita ambil adalah yang homozigot dominan. Yang heterozigot kita buang. Taunya dari mana dia heterozigot? Karena keturunannya masih ada yang peka, masih terjadi segregasi. Ya, oke, itu adalah karakter. Nah, jadi kalau kita seleksi untuk gen dominan, ya, maka frekuensinya itu tidak 100% akan hilang, ya, ya, karena dia gabungan dari gen dominan dan heterozigot, artinya masih ada R kecil di sini, tidak 100% hilang. Berbeda dengan kalau kita seleksi untuk gen resesif, maka R besar itu 100% hilang. Ya, jadi ternyata yang kita masih dapat heterozigot itu, ya, setelah seleksi itu sepertiganya adalah homozigot dominan, ternyata 2/3-nya itu masih heterozigot, yang heterozigot. Ya, sehingga kalau kita lihat di generasi F3-nya, maka kita masih akan mendapatkan, ya, sekitar 1/3% yang heterozigot. Artinya frekuensi resesifnya itu masih ada 1/6 akan muncul. Ya, jadi tidak habis, masih ada lagi muncul lagi pada generasi berikutnya. Untuk kondisi demikian, maka harus dilakukan seleksi berulang. Di F3 seleksi lagi yang tahan, buang yang tidak tahan, terus sampai habis yang tidak tahan. Ya, sampai frekuensi alennya mengecil. Oke, jadi itu perbedaan antara seleksi pada karakter kualitatif kalau dia homozigot, kalau dia resesif dan dia dominan. Ya, jadi pada F3-nya frekuensinya masih seperti ini, berbeda dengan kalau yang tadi. Yang tadi itu R besarnya sudah 0 sama sekali, 100% adalah, kalau pada resesif itu 100% sudah resesif. Ya. Oke, nah sekarang kalau karakter kuantitatif bagaimana? Karakter kuantitatif itu secara dikendalikan oleh gen minor tadi, karena ada pengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan, ya, sehingga pada karakter kuantitatif itu biasanya tidak membentuk nisbah kayak 1-2-1 atau 25%, 50%, 25% tadi, tapi dia membentuk suatu sebaran yang lebih continue, ya. Coba kita lihat ini, kalau kita menyilangkan semangka yang bobotnya sama-sama 6 kilo tapi genotipnya beda, yang ini A besar B kecil misalnya, ini A kecil B besar, ini kita silangkan. Ini kalau karakter itu kuantitatif, ya, dia akan F1-nya adalah A besar A kecil B besar B kecil, beratnya 6 kilo. Kenapa coba? Ini 6 kilo, ini 6 kilo, ini 6 kilo. Dominan. Kenapa? Ada yang bisa membantu menjawab? Dipengaruhi gen dominan ya, Bu? Kalau ada gen dominan, ini berapa harusnya beratnya? 6 kilo. Nah, ya, kok ini 6 kilo juga? Aditif, Ibu. Aditif, ya. Ini adalah gen aditif. Ya, jadi kita lihat bahwa masing-masing alela itu bersifat aditif, jadi saling memberikan tambahan nilai tertentu. Misalnya A besar ini nilainya 2 kilo. Ya, B besar 2 kilo. B kecil, dan A kecil itu masing-masing 1 kilo. Jadi ini ya, kalau genotipnya A besar, B kecil, 2 tambah 2, 1, 6 kilo. Ini juga 2, 1, 2, 1, 6 kilo juga. Ya. Nah, jadi dia aditif ya. Nah, sekarang setelah kita lakukan selfing,
Ini kan di F2-nya nih. F2-nya ada genotipenya nih muncul. A besar, B kecil, sampai A besar, B besar, B besar. Nah, kalau kita lihat, maka bobotnya itu range-nya antara 4 kilo sampai 8 kilo. Ini adalah menurut genotipnya. Seharusnya. Ya. Jadi seharusnya seperti ini. Karena berdasarkan genotipnya, ini kan cuma 1, 1, 1, 1, berarti 4. Ini 1, 2, 2, 1, 2, 1. 6. Ya, ini 2, 1, 2, 2, 7. Ini 2, 2, 2, 8. Ini seperti ini. Harusnya. Ya, harusnya. Kalau tidak ada pengaruh lingkungan, maka kita akan mendapat sebaran seperti ini. Tapi di alam, ya, sebaran yang aslinya begini itu akan membentuk seperti ini di alam. Ini kalau tidak ada pengaruh lingkungan, hanya fenotip hanya tergantung dari genotipnya saja, maka kita akan punya exactly 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Ya. Tetapi karena ada pengaruh lingkungan, ada yang misalnya kena genangan, ada yang kena naungan, ada yang pupuknya nggak rata, pupuknya mahasiswanya, ya kan. Jadi penampilan di F2-nya itu ada yang harusnya bobotnya 4 kilo, karena genotipnya A kecil, B kecil, B kecil. Karena kelebihan pupuk atau kena sinar matahari yang lebih baik, maka dia berarti jadi 4,8 atau 4,6 atau 4,3. Ya. Yang harusnya beratnya 5 kilo, karena genotipenya A besar, A kecil, B kecil, ya, dia menjadi bobotnya lebih kecil atau bisa juga lebih besar. Begitu. Sehingga kalau kita buat sebaran dari suatu populasi, karakter kuantitatif, maka karena ada pengaruh lingkungan, dia tidak seperti ini. Ya, tidak terdiskrit seperti ini, tapi membentuk suatu sebaran yang lebih kontinu. Ya, makanya untuk menggambarkan populasi karakter kuantitatif itu tidak bisa dengan nisbah seperti ini. Ini kan ada berapa nisbahnya ini? 1, 4, 4, 4, 1. Ya kan? Ini cuma ada 1 yang seperti ini ada yang kayak gini ada 2, yang kayak gini genotipnya ada 2, jadi 4 yang fenotip ini. Yang fenotip ini ada 6. Yang fenotip ini ada 4, satu lagi fenotipnya 8 kilo itu 1. Kalau ini tidak, ya, kita tidak bisa membentuk kelas, maka dia membentuk suatu yang kontinu. Jadi untuk menggambarkannya, kita biasanya menggunakan apa? Kalau kita menggambarkan populasi karakter kuantitatif, kita biasanya menggunakan apa? Distribusi. Parameter apa? Parameter populasi apa yang digunakan untuk menggambarkan suatu populasi? Nilai tengah, Ibu. Nilai tengah dan ragam. Ya. Seberapa beragamnya populasi ini? Populasi ini beragam sekali dari 90 sampai 300 panjang batangnya. Ya. Dari 90 sampai 300. Itu adalah ragamnya. Populasi itu nilai tengahnya bisa sama. Misalnya sama-sama di 200 nilai tengahnya. Tapi dia lebih sempit range-nya. Bisa aja hanya antara 150 sampai 240. Ya. Atau dia lebih panjang range-nya, yaitu 90 sampai 300. Walaupun nilai tengahnya sama, ya, gitu. Jadi bisa saja suatu populasi itu bisa digambar nggak ya di sini ya? Tidak bisa. Bisa aja populasi itu begini nih. Kok nggak bisa ya? Tidak bisa membentuk. Nah, begini. Kelihatan nggak? Terlihat, Ibu. Terlihat ya? Ini sama loh, nilai tengahnya sama-sama di 200. Ya, atau ya 200 beda sedikit gitu ya. Tapi ragamnya itu hanya range-nya dari sini, dari 125 ke 240. Ya, jadi beda. Jadi populasi itu digambarkan bisa dari nilai tengahnya yang berbeda atau nilai tengahnya sama tapi ragamnya berbeda. Ya, contohnya ini.
Oke. Selanjutnya, oh nggak bisa berlanjut. Ya, nggak bisa berlanjut. Bentar ya. Jadi harus dimulai lagi kalau di gambarnya. Nah, jadi kalau kita seleksi ya, perbedaannya dengan karakter kuantitatif, karakter kualitatif. Kalau karakter kualitatif itu karakter kualitatif kita tinggal tandain aja. Oh, yang tahan dengan tidak tahan misalnya. Yang rebah tidak rebah. Ya kan, yang warna merah dengan tidak merah. Kita bisa dengan mudah. Kalau karakter kuantitatif tentu saja kita harus mengukur dulu. Diukur dulu satu-satu tanamannya, ya kan? Udah diukur baru kita tentukan saya maunya berapa ya tingginya. Misalnya saya maunya tingginya adalah yang kurang dari 150. Nah, baru dipilih tanaman yang kurang dari 150. Gitu kan? Ya. Dipilih, ini tandanya diberi tanda, ini kita labelin. Nanti kalau panen, ya yang dipanen adalah tanaman yang kita beri label ini. Ini kan lebih dari 150, nggak pilih. Berarti yang terpilih ini. Nah, dengan begitu, maka seleksi dilakukan terhadap individu yang mempunyai nilai fenotip yang melebihi atau kurang dari nilai yang kita tetapkan. Jadi kita tetapkan dulu nilainya. Saya mau yang kurang dari 150, baru kita tetapkan. Nih, kurang dari 150, ini yang kita pilih. Ini 151 pilih nggak ya? Pilih aja lah. Pilih, masukin. Ini kita pilih yang semua individu-individu ini. Jadi prinsipnya adalah kita memilih individu-individu yang lebih besar dari nilai yang kita tetapkan. Saya tadi di sini adalah atau lebih kecil dari nilai yang kita tetapkan. Ya. Nah, pada karakter kuantitatif yang kita harapkan apa? Pada generasi berikut terjadi perbaikan dari nilai yang kita pilih tadi. Ya, dari nilai yang kita pilih tadi terjadi perbaikan sehingga nilai tengah dari populasi pada generasi berikutnya harusnya bergeser jadi lebih baik. Ya, kalau tinggi tanaman gesernya kemana? Kiri. Ke kiri. Ke sini ya. Ke kiri kan, karena saya maunya lebih pendek. Kalau Anda maunya yang lebih tinggi, ya tentu saja ke kanan. Jadi harus ada perubahan apa? Kalau seleksi pada karakter kuantitatif yang harus berubah apa? Nilai tengah. Kalau karakter kualitatif yang harus berubah apa? Rasio. Iya. Frekuensi gen. Frekuensi alelnya yang berubah, ya kan? Menjadi lebih banyak alela yang kita inginkan, lebih sedikit alela yang kita tidak inginkan. Nah, kalau pada karakter kuantitatif yang harus berubah adalah nilai tengahnya, ya, nilai tengahnya. Memang alelnya berubah, tapi pengamatannya lebih dilihat dengan cara mengamati perubahan nilai tengah, ya. Nah, perubahan nilai tengah itu disebut sebagai diferensial seleksi, yaitu selisih antara nilai tengah hasil seleksi dibandingkan nilai tengah sebelum seleksi atau pada populasi dasarnya. Ya, misalnya tadi lebih pendek karena rata-rata populasinya misalnya 170, kita pilih yang 150 ke bawah. Jadi harusnya diferensial seleksinya itu harus lebih rendah. Jadi menjadi minus berapa? Minus 20 cm misalnya. Ya, lebih pendek tanamannya 20 cm. Atau kalau untuk bobot malai yang lebih tinggi berarti bobot malainya bertambah berapa gram begitu. Ya, itu untuk diferensial seleksi. Selisih antara individu yang kita seleksi, ya, nilai tengah dari individu-individu yang kita seleksi dibandingkan dengan individu-individu dari populasi dasarnya. Ya. Diferensial seleksi menunjukkan superioritas dari individu yang dipilih dibandingkan populasi dasarnya.
Jadi misalnya IPB memilih mahasiswa yang matematiknya di atas 8, maka semua yang masuk TPB atau di PPKU itu nilainya matematiknya lebih baik daripada populasi seluruh matematik anak-anak SMA di Indonesia misalnya. Kan begitu. Jadi dia lebih baik daripada yang tidak dipilih. Ya. Kita juga bisa menghitung diferensial seleksi itu dengan rumus yang lain, yaitu tergantung dari intensitas seleksi, ya, intensitas seleksi dan ragam, ya. Jadi diferensial seleksi bisa kita tulis sebagai S adalah ini dikalikan dengan ini. Ya, jadi tergantung dari intensitas seleksi dan ragam dari standar deviasi dari populasi. Misalnya kita ambil contoh begini. Ini adalah populasi, nilai tengahnya ini. Kemudian kita pilih berdasarkan saya mau pilih tadi buah semangka yang beratnya di atas 7 kilo. Ya. Atau saya mau memilih 5% dari populasi, bisa juga. Ya, tergantung apakah kita berdasarkan nilai atau berdasarkan persentase. Nah, kita pilih di batas seleksinya nih. Ya, tadi 7 kilo. Kalau nggak kurang dari 7 kilo, nggak akan dipilih. Maka, ini adalah populasi hasil yang terseleksi, yang terpilih. Populasi yang terpilih itu, kalau kita rata-ratakan, maka dia akan mempunyai nilai rata-rata yang baru. Ini kan. Populasi ini kalau kita kumpulin lalu kita hitung nilai rata-ratanya, maka ini perbedaan nilai tengah ini adalah diferensial seleksi. Ya. Diferensial seleksi. Diferensial seleksi juga bisa ditentukan tidak berdasarkan suatu batas tertentu seperti ini, tapi bisa ditentukan berdasarkan intensitas seleksi. Misalnya saya mau memilih 5% dari individu. Artinya ini adalah 5% saja dari seluruh populasi. Tidak tahu berapa, 50, tidak tahu nilainya berapa. Pokoknya 5% terbaik yang saya pilih, maka kita bisa menentukan diferensial seleksi itu adalah perkalian dari konstanta dari intensitas seleksi dikalikan dengan standar deviasinya. Ya. Misalnya kita memilih 1% dari populasi, maka nilai intensitas seleksinya adalah 2,66 dikalikan dengan ragamnya. Ya. Nah, itu adalah intensitas, itu adalah diferensial seleksi. Ada pertanyaan sampai situ sebelum saya lanjut? Kalau diferensial seleksi masih satu generasi atau sudah beda generasi? Masih satu generasi. Masih satu generasi, ya, masih satu generasi. Jadi belum kita tanam tanamannya, masih kita pisahkan aja. Lalu kita hitung berapa yang kita pisahkan tadi, yang kita pilih tadi lebih baik daripada populasi dasarnya, ya. Jadi masih dalam generasi yang selanjutnya. Nah, bagaimana kalau kita kemudian benih yang kita seleksi tadi kita tanam pada generasi berikutnya, ya? Kita tanam pada generasi berikutnya, maka kita ingin tahu pada generasi F3 misalnya, sekarang setelah kita tanam berapa perbaikan dari individu-individu tadi dari nilai tengahnya. Maka kita menggunakan istilah kemajuan seleksi. Apakah kalau kita pilih tadi semangka yang 7 kilo semuanya, 7 kilo, 8 kilo, 7 kilo, 7,5, 8 kilo, dan seterusnya, ya, kita tanam, semuanya akan lebih dari 7 kilo atau enggak? Tidak, Bu. Tidak, kenapa tidak? Kan kita tanam nih. Tadi kan kita dapat yang 7 kilo, semangka 7 kilo, 7,5, 7,6, 7,7, 8 kilo, 8,1, dan seterusnya. Pokoknya kita ambil semuanya yang 7 kilo ke atas. Kita tanam.
pada generasi F3-nya? Karena masih ada tanaman heterozigot yang terseleksi, Bu. Jadi Ya, itu frekuensi. satu. Masih bersegregasi. Kemudian apa lagi? Faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan. Tadi kan kita sepakat. 7 kilo itu kan karena pengaruh lingkungan, ya kan? Tidak seluruhnya secara genetik itu 7 kilo. Ya. Jadi ada pengaruh lingkungan yang 7,2 tadi mungkin karena pengaruh lingkungan. Ya, jadi ada pengaruh lingkungan yang tidak terbawa pada generasi berikutnya. Di samping juga ada segregasi. Nah, bagaimana caranya kita menentukan berarti kita harus lihat dulu nilai duga kemajuan seleksi. Jadi di generasi berikutnya itu, ya, itu apa yang kita pilih tadi, diferensial seleksi yang kita pilih tadi, itu harus dikalikan dengan nilai heritabilitasnya. Karena tergantung heritabilitasnya. Kalau heritabilitasnya tinggi, maka yang 7 kilo ke atas itu keturunannya akan mirip 7 kilo ke atas. Ya, pada F3 itu ya beratnya mungkin ada 6,9, 7, 7,8 dan seterusnya. Tapi kalau heritabilitasnya rendah, ya heritabilitas karakter bobot semangka tadi rendah, maka hampir sebagian mungkin tidak sama dengan yang kita seleksi. Jadinya 6,5, 6,2 masih ada dalam populasi F3. Ya, jadi tergantung dari nilai heritabilitas. Oleh sebab itu, kemajuan seleksi atau yang disebut sebagai response to selection kadang-kadang ditulis sebagai delta G, ya, genetic gain, ya, atau kemajuan genetik, ya. Itu adalah nilai diferensial seleksi dikalikan dengan nilai heritabilitasnya. Ya. Nah, kalau S ini kita tulis sebagai berdasarkan simpangan baku, maka rumusnya menjadi seperti ini. Ini kan diferensial seleksi dikalikan dengan heritabilitas. Heritabilitasnya heritabilitas yang mana? Arti luas atau arti sempit? Sempit, Bu. Arti sempit. Kenapa arti sempit? Karena yang berpengaruh gen aditif, Bu. Oke. Kenapa harus aditif? Tadi kan di awal pengaruh dari masing-masing sifat kuantitatifnya aditif, Bu. Oke. Kalau dominan diwariskan nggak sifat-sifat dominan, epistasis, aksi gen epistasis atau dominan diwariskan nggak? Diwariskan tapi nilainya kecil kayaknya, Bu. Oke, diwariskan tapi nilainya kecil. Ada yang lain nggak yang berpendapat? Diwariskan tapi tidak terseleksi, Bu. Diwariskan tapi kan kita seleksi. Kita seleksi. Kan kita yang melakukan seleksi. Kita yang melakukan seleksi. Sekarang pertanyaannya, kira-kira diwariskan apa tidak? Bariza. Coba tampil wajah. Ya, Bu. Ya. Diwariskan, Bu. Diwariskan tidak? Diwariskan, Bu. Aditif dan epistasis. Epistasis ya tetap diwariskan, tapi sedikit nilainya dibanding aditif. Karena aditif kalau tidak salah nilai pemuliaan juga, Bu. Maksudnya. Iya kan? Nilai pemuliaan. Makanya, nah, kenapa nilai pemuliaan itu hanya aditif? Karena dominan dan epistasis itu tidak diwariskan. Ya, tidak diwariskan keseluruhannya. Kenapa? Karena dia hilang pada waktu segregasi. Coba aja lihat. Pada waktu segregasi kan terjadi pemisahan tuh. Jadi yang harusnya bentuk epistasis itu kan interaksi antara alel ya, pada lokus yang berbeda ya. Nah, karena yang tadinya B besar interaksinya dengan A kecil, sekarang terjadi segregasi. A kecil tidak lagi ketemu B besar, tapi ketemunya dengan B kecil misalnya. Berarti kan tidak ada lagi epistasisnya. Ya, jadi epistasis itu akan hilang sebagian besar dalam proses segregasi, selfing tadi, ya. Karena selfing ada segregasi, ada rekombinasi, maka dia akan hilang. Sama juga dengan dominan, ya. Kenapa? Karena dominan itu kan misalnya A besar, A kecil, terjadi segregasi, jadinya A besar, A kecil. Nah, yang di A kecil
A besar dan A kecil, tentu dominannya hilang. Ya, jadi tidak diwariskan keseluruhannya. Makanya heritabilitas yang diukur adalah heritabilitas arti sempit. Ya, nah, kemajuan seleksi ini. Jadi ini kemajuan seleksi itu adalah pada kita memilih ya individu-individu lalu kita tanam pada generasi berikutnya, ya, maka dia akan bersegregasi. Dan karena ada pengaruh lingkungan, tentu saja tidak 100% sama dengan yang kita harapkan. Ya. Jadi nilai F3-nya, nilai tengahnya di sini, bukan di sini. Idealnya kan di sini seharusnya. Tapi karena ada pengaruh lingkungan, sebagian juga hilang karena segregasi, maka jadinya di sini nilai tengahnya itu. Nah, sekarang kemajuan seleksi itu di mana? Nah, kemajuan seleksi itu adalah ini. Ya. Jadi perbedaan antara nilai tengah generasi hasil seleksi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi ini udah beda generasi. Kalau diferensial seleksi masih pada generasi yang sama. Ya, ini adalah disebut sebagai kemajuan seleksi atau selection response. Nah, kemajuan seleksi itu ditentukan oleh ragam dan heritabilitas. Kalau kita lihat, mana nih? Ini kan kemajuan seleksi itu ditentukan oleh intensitas seleksi, berapa banyak kita seleksi, ya, standar deviasi atau akar dari ragam, dan heritabilitas. Jadi kalau heritabilitasnya tinggi, maka hasil seleksinya akan mirip dengan generasi sebelumnya. Ya. Tapi kalau tidak, maka dia akan lebih kecil. Tadi seperti kita jelaskan. Juga dipengaruhi oleh ragam atau dipengaruhi oleh ragam. Ya. Jadi semakin beragam populasi dasarnya, semakin besar kemajuan seleksinya. Coba kita lihat ini. Ya, ini adalah populasi dengan nilai yang sama. Ya, nilai tengahnya sama nih. Ini 20, ini juga sekitar 20 berapa nilai tengahnya. Ya. Kalau kita seleksi 5% pada populasi yang sempit ini, maka kemajuannya itu hanya segini pada generasi berikutnya. Karena kan asalnya cuma dari sini. Dari antara 20 sampai 20 berapa nih? 24 mungkin. Ya, dari 22 ke 24 aja 5% itu. Tapi kalau kita pilih populasi yang beragam, 5% dari populasi beragam itu udah sampai di sini nilainya. Ya, karena dia menjulur ke sebelah sini lebih beragam. Ada yang 30, 35 sampai ke 37 mungkin. Kalau populasi yang sempit ini, individu-individu itu nggak sampai menjulur ke sini. Dia hanya antara 15 ke 23 saja. Jadi kalau 1% dari populasi ini ya dapatnya cuma di sini. Tapi kalau kita seleksi dari populasi yang beragam ini, maka kita dapat juga yang bagus-bagus, yaitu yang di atas 30. Karena kita bisa seleksi dari 27 ke 37. 5% ini. Ini sama-sama 5% yang kita pilih. Ya. Jadi ragam mempengaruhi besarnya kemajuan seleksi. Lihat bedanya. Kalau di sini, maka kemajuan seleksinya itu kecil, hanya 2,5. Dari sini sampai sini aja kemajuan seleksinya. Dari nilai tengah ini ke nilai tengah ini. Kalau ini dari nilai tengah ini, ya, sampai ke sini nilai tengahnya. Mungkin ini sekitar 32 dikurangi dengan 22. Jadi adalah sekitar 10 kemajuan seleksinya. Ya. Jadi kenapa pemulia itu selalu ingin mendapatkan keragaman yang tinggi pada populasi awalnya? Karena kemajuan seleksinya akan tinggi kalau kita punya populasi yang ragamnya tinggi. Sampai situ ada pertanyaan?
Kita stop sharing dulu ya. Hindun Siti Zahra ya kali ya. Boleh saya lihat wajahnya, sekalian kenalan. Pak Hindun Siti Zahra, ada pertanyaan enggak? Oh, Siti Zahra, ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum ada. Berarti udah paham ya, bedanya antara diferensial seleksi dengan kemajuan seleksi. Paham nggak? Apa perbedaan antara diferensial seleksi dengan kemajuan seleksi? Mbak Hindun mana tadi? Wah, hilang lagi. Oh, ada, masih ada. Ya, Mbak Hindun, gimana kira-kira? Apa perbedaan antara diferensial seleksi dengan kemajuan seleksi? Karena pemulia sering menggunakan kedua kali kata itu ya, secara menggunakannya secara Aku nggak paham dah.
Bukan ya, itu Anda. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Nggak paham.
Boleh sih Bu. Bu. Dari Jember Bu. Mic-nya rusak Bu. Ya mic-nya rusak Bu.
Kaca. Pernah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Bu.